Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mendengar dengan seksama pembahasan tentang i'tikaf, berhubung kita sebentar lagi akan menghadapi 10 akhir pada bulan Ramadan. Mari kita dengar pembahasan ini dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi setelah terakhir kapan nih di sini dulu ya, setahun yang lalu ini setahun lebih, 6 bulan yang lalu lah. Setahun yang lalu di sini Ya. mengatakan Safiatul Raja. Jadi Fortum kita terakhir kapan ketemu? Hampir sebulan yang lalu. Kita lanjutkan lagi insyaallah kajian kitab At-Taqriyatus Sadidah fil Masail Mufidah, yang mana insyaallah dan kedepannya kita sebulan sekali akan bertemu, sebulan sekali ketemu insyaallah. Minimal 1 bulan khatam 1 kitab risalah Shagirah. Walaupun anak masih nanti di Indonesia, insya Allah nanti terus berjalan. Jadi target 2 tahun program, berarti 20 kitab atau 20 risalah atau 20. Bentar ya, ada apa? Ya. Program di RKS itu baca 1 kitab, baca 1 risalah, ya 1 bulan sekali. Jadi 20. Jadi 2 tahun 24 kitab. Bulan kemarin kita khatamkan Al-Madkhal ila Fiqh Syafi'i. Kemudian ini yang bab saum, sekarang juga bab al-i'tikaf. Insyaallah terus seperti itu nanti, walaupun nanti di Indonesia lewat Zoom atau lewat apa nanti. Seperti itu. Kemudian udah dapat ya kitabnya ya, insyaallah. Kita mulai aja. Karena cuma setengah jam, insyaallah enggak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babul i'tikaf, bab al-i'tikaf. Kenapa fuqaha Syafi'iyah menaruh bab i'tikaf itu pasti setelah bab siam, ya kan? Jadi fuqaha Syafi'iyah itu pasti menaruh babul i'tikaf setelah bab siam. Karena apa? Karena yang paling afdhal ketika i'tikaf adalah ketika seorang itu berpuasa. Jadi yang paling afdhal orang itu melakukan i'tikaf adalah ketika orang itu berpuasa. Jadi biasanya fuqaha Syafi'iyah menaruh babul i'tikaf setelah bab puasa. Seperti itu. Ini berbeda dengan beberapa mazhab yang mengatakan syaratnya i'tikaf adalah puasa. Mazhab Syafi'i enggak menjadikan syarat. Tapi beberapa mazhab yang lain mengatakan orang yang beriktikaf harus puasa. Kalau nggak ada puasa, maka nggak sah iktikafnya. Nah, seperti itu. Suaranya masih kecil. Masih kecil suaranya. Manis dijenggot mungkin Apa ya? di sini. Suaranya masih kecil. Ya, seperti itu ya. Jadi insyaallah paham kenapa bab i'tikaf ditaruh setelah bab puasa. Karena apa? Karena afdolnya orang yang beriktikaf adalah ketika dalam keadaan berpuasa. Adapun mazhab lain, beberapa mazhab mengatakan syarat wajibnya i'tikaf adalah berpuasa. Mazhab Syafi'i enggak, afdol saja. Seperti itu. Babul i'tikaf. Ta'riful i'tikaf lughatan. Pengertian i'tikaf secara bahasa. Pengertian i'tikaf secara bahasa, luzumu syai' walau syarran.
yaitu menetap terhadap sesuatu walau syarran, walaupun sesuatu itu buruk yang ditetapi itu. Seperti itu. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan secara bahasa artinya i'tikaf adalah luzumu syai' khairan. Jadi la yakunu illa fi khair. Jadi i'tikaf itu hanyalah luzumu syai', menetap terhadap sesuatu dan sesuatu itu baik. Itu secara bahasa. Seperti itu. Kemudian secara syar'an muqthun makhsusun li syakhsin makhsusin. I'tikaf secara syar'i artinya adalah muqthun. Apa itu muqthun? Berdiam diri. Ya, muqthun apa? Berdiam diri, menetap. Waqfun atau lubthun sama aja, menetap. Makhsusun yang khusus. Jadi muqthunnya itu bukan sembarang muqthun, bukan sembarang menetap, tetapi menetap yang khusus. Nanti ada apa itu menetap khusus? Menetap yang lebih dari qadratu ma'niyati shalah. Muqthun makhsusun li syakhsin makhsusin. Muqthun makhsusun li syakhsin makhsusin. Untuk orang yang khusus juga. Enggak sembarangan bisa i'tikaf. Orang yang haid enggak boleh i'tikaf. Jadi muqthun makhsusun, menetap yang khusus bagi orang khusus, fi makanin makhsusin, di tempat yang khusus juga. Enggak sembarangan tempat, enggak boleh kita i'tikaf di sini. I'tikaf sambil ngopi di sini enggak boleh, enggak sah. Seperti itu ya. Bi niyatin makhsusah, tentunya dengan niat yang khusus juga. Niat i'tikaf. Fadluhu, keutamaannya. Warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya. Warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin. Barang siapa yang masya fi hajati akhihi, yang berjalan untuk membantu kebutuhan saudaranya, kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin. Apa namanya? Itu lebih baik baginya daripada i'tikaf berapa tahun? 10 tahun. Jadi orang yang membantu saudaranya itu lebih bagus daripada i'tikaf 10 tahun. Menunjukkan syariat Islamnya itu apa? Berarti tahtammu dengan apa? Binaf'in nas, untuk memberi kemanfaatan bagi banyak manusia daripada manfaat diri sendiri. I'tikaf kan manfaatnya kembali kepada siapa? Diri sendiri. Tetapi ketika kita ada saudara yang membutuhkan, kemudian kita membantu dia, itu lebih bagus. Makanya nanti dalam kitab-kitab lain dijelaskan biasanya kalau misalnya kita sedang bernadar i'tikaf, kemudian ada saudara kita sakit, maka lebih afdal kita membatalkan i'tikaf kita, kemudian menolong orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit. Dan karena kita menadarkan, kita qadha. Seperti itu. Insyaallah nanti ada permasalahan ini. Kemudian wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillahi 'azza wa jalla ja'alallahu bainahu wa bainan nari 3 khanadiq. Dan barang siapa yang beriktikaf 1 hari mengharap wajah Allah, maka ja'alallahu bainahu wa bainan nari 3 khanadiq. Allah akan menjadikan antara dia dan antara neraka itu ada jarak, yaitu 3 khanadik. Apa khandak itu? Khanadik itu apa? Parit. Kullu khandakin ab'adu mimma bainal khafiqaini. Dan setiap parit itu ab'adu mimma bainal khafiqaini, jaraknya itu lebih jauh daripada antara khafiqain. Apa khafiqain? As-sama' wal ard. Masya Allah, itu i'tikaf, fadilah dari i'tikaf itu ada ya riwayatnya. Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat, kemudian Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman. Itu adalah fadilah dari i'tikaf. Kemudian ahkamul i'tikaf arba'atun. Hukum-hukum i'tikaf itu ada 4. Ahkamul i'tikaf arba'atun, ada 4. Yang pertama adalah wajib, i'tikaf yang wajib. Idza nadarahu, ketika kita menazarkannya. Gimana sih nazar? Lillahi alayya atau nazartu an.
Makanya sebagian ulama itu gini, ketika mau i'tikaf, kan i'tikaf itu hukum asalnya sunnah. Tetapi biar dia mendapatkan pahala wajib, dia menazarkannya. Jadi biasanya gini, lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid muddah iqamati hadhihi fihi fi hadzal masjid. Jadi saya bernadar untuk beriktikaf di masjid ini selama saya di dalam masjid ini. Itu nadarnya, belum niat iktikaf itu. Dia baru bernadar. Saya bernadar untuk beriktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Itu baru nadar. Dia sudah bernadar. Kemudian baru dia berniat nadar. Nawaitul al-i'tikaf al-manzur. Saya berniat untuk iktikaf yang dinadarkan tadi. Nah, dapatlah dia pahala wajib. Dia dapat pahala i'tikaf yang wajib. Seperti itu. Ini apa namanya? I'tikaf. Kemudian kembali coba lihat di ta'rif i'tikaf. Muqthun makhsusun li syakhsin makhsusin fi makanin makhsusin biniyatin makhsusah. Ada nggak di sini fi waktin makhsus? Ada nggak? Nggak ada kan? Berarti i'tikaf boleh kapan aja? Boleh. I'tikaf boleh kapan aja? Boleh bukan cuma Ramadan, boleh di luar Ramadan, boleh malam hari, boleh pagi hari, boleh siang hari. Itu i'tikaf seperti itu ya. Jadi i'tikaf yang pertama adalah hukumnya wajib ketika menazarkannya. Kemudian i'tikaf yang mandub, yang sunnah, itu hukum asalnya. Wa huwal aslu fihi, itu hukum asal dari i'tikaf adalah sunnah. Dijelaskan wa fi Ramadan wal ashril awakhir minhu akad. Dan di bulan Ramadan dan 10 akhir dari Ramadan itu akad. Ditekankan, sunnah muakkadah, ditekankan, sangat ditekankan sekali. Maka Rasulullah SAW tanggal 20 malamnya masuk masjid. Baru keluar ketika apa? Dalam hadis ketika sholat Id. Berarti Rasulullah 10 hari full di masjid. Keluar hanya untuk hajah. Hajah yang darurah. Seperti itu. Adapun makan, minum semua di dalam masjid. Itu Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah nggak i'tikaf ketika perang kalau nggak salah. Seperti itu. Tapi hadisnya jelas Rasulullah masuk tanggal 20, 10 hari full, baru keluar ketika sholat Id. Nah, ada yang pernah jadi 10 hari full i'tikaf? Ya, harus pernah lah. Mumpung masih jomblo. Antum kalau sudah nikah nanti susah, bukan susah, agak berat lah gitu. Apalagi udah punya anak nanti kan ya, seperti itu. Karena kemarin pengen i'tikaf atau pulang Ramadan kemarin kan, itu Ramadan pertama dengan istri. Oh nggak bisa ternyata. Jadi mumpung antum masih single ya, i'tikaf sebelum sudah 10 hari full rasain tuh. Nah, ya baru merasakan antum minimal gitu, mumpung masih jomblo. Iya, 10 hari full di masjid. Nanti ada insyaallah pembahasannya kapan keluar batal, kapan nggak. Ini baru permulaan aja insyaallah. Kemudian mandub ya, hukum asalnya sunnah, tapi wajib kalau dinazarkan seperti itu. Makruh, hukumnya makruh. Wa huwa i'tikaful mar'ati bi'izni zawjiha idza kanat min dawatil hay'ah ma'a amnil fitnah. Makruh hukumnya, makruh. Makruh itu berarti dapat dosa apa enggak? Enggak dapat, tetapi apa? Tapi kalau ditinggalkan lebih baik. Wa huwa i'tikaful mar'ah, i'tikafnya perempuan bi'izni zawjiha, dengan izin suaminya. Dengan izin suami. Dia ada izin berarti. Dia sudah izin suaminya. Idza kanat min dzawatil hay'ah, ketika apa? Dzawatil hay'ah, perempuan tadi punya hay'ah, punya kecantikan, punya aura misalnya. Apa namanya? Bidadari komplek ya istilahnya kan. Kalau istilah di kampung itu. Ya kan? Nah, dia punya kecantikan. Tapi apa? Ma'amnil fitnah, tetapi aman dari fitnah. Gak ada yang cowok yang matanya nakal, gak ada yang godain, gak ada. Itu makruh hukumnya. Syuh, bayangkan, ada cewek mar'ah udah izin suaminya untuk i'tikaf, untuk beribadah, aman dari fitnah, gak ada yang godain, gak ada yang lirik-lirik, gak tetap makruh. Tetap makruh. Itu untuk apa? I'tikaf. Untuk apa? Ibadah. Untuk ibadah makruh, untuk ibadah padahal. Seperti itu makruh ya. Itu dengan izin, apalagi yang bukan ibadah. Mau keluar, ini penting sekali saya sampaikan. Mau keluar, mau kemana? Mau konser. Nah, mau konser. Udah izin suaminya, udah. Suami bolehinnya, itu suaminya. Muskilah itu emang. Aman dari fitnah? Nggak mungkin konser aman dari fitnah.
Ini yang untuk ibadah ya, untuk ibadah. Keluar untuk i'tikaf, untuk ke masjid. Aman dari fitnah, tetapi apa? Makruh ketika apa? Ketika perempuan itu zawatul hay'ah, cantik. Ya enak dipandang lah. Tapi kalau nenek-nenek 60 tahun ya, monggo Mbak, silakan yuk i'tikaf yuk. 10 hari gak ada masalah. Latif. Ya seperti itu ya. Salam. Paham ini. Nah, kemudian haram. Nah, haram. I'tikaf yang terakhir hukumnya haram. Yaitu i'tikafnya siapa? I'tikafnya mar'ah. I'tikaful mar'ah. Haram ada dua ya, haram ma'asihah dan ma'adamisihah. Ada haram yang sah dan ada haram yang tidak sah. Nanti antum tahu kenapa kok haram sah, kenapa kok haram enggak sah. Nanti antum belajar usul fikih. Ada haram sama wajib lidzatihi sama li'aridin. Itu perlu dipahami. Seperti itu. Nah, haram ma'asihah. Dia haram, i'tikafnya dia berdosa, tetapi i'tikafnya sah, yaitu apa? I'tikaful mar'ati biduni idzni zaujiha au bi idnihi ma'a khaufil fitnah. Jadi perempuan itu sudah izin suaminya dan dia perempuan yang cantik, tapi apa namanya, ada fitnah di situ, dilihatin sama orang nanti cowok-cowok yang matanya jelalatan. Itu kan berarti apa? Ada fitnah di situ. Atau dia nggak izin suaminya, sama sekali. Saya mau i'tikaf, itu nggak boleh, di rumah aja dah. Tetap nekat i'tikaf, berdosa. Dia berdosa tapi i'tikafnya sah. Seperti itu ya. Atau dia izin suaminya tetapi ada fitnah, dilihatin nanti tetangga-tetangga lihatin itu siapa tuh gitu kan, itu siapa sih gitu kan, kok cantik gitu kan, atau siapa, seperti nggak boleh ya. Ini bayangin, antum pahami nih, dari sini antum bisa paham kan, orang ada wanita yang cantik masih muda mau ke masjid tetapi ada fitnah, diharamkan kan, diharamkan. Nah sekarang ada wanita cantik mau datang ke acara yang nggak ada hubungannya sama ibadah sama sekali, nggak ada hubungannya sama ibadah mahdhah sama sekali, konser misalnya, atau apa namanya, katakan ya, apa misalnya sekarang, apa zaman sekarang nih biasanya bukber, ya kan, itu kan bukan ibadah mahdhah. I'tikaf ibadah mahdhah, bukber itu bukan ibadah mahdhah. Tetapi kalau aman dari fitnah nggak masalah. Masalahnya zaman sekarang aman dari fitnah nggak? Antum sendiri lah, kalau misalnya ada itu kan bukber SMA, lirik gak mana nih ya. Itu namanya fitnah. Seperti itu kan. Makanya kita tutuplah pintu rapat-rapat ini. Kita paham syariah, kita ajarkan lebih gimana yang lebih menjaga. Seperti itu ya. Kan tuh paham. Ini untuk i'tikaf loh ya. Untuk i'tikaf dilarang kalau ada fitnah. Apalagi yang bukan i'tikaf, yang cuma bukber. Apalagi zaman sekarang misalnya anak dulu pernah ikut waktu di Indonesia itu sahur on the road. Sama aja gitu kan. Wah, cewek cowok itu astagfirullahaladzim, nggak ada yang bilang itu kan. Ini i'tikafnya dilarang, apalagi yang seperti itu. Kemudian ma'adamisihah, sekarang nggak sah ya. Yang tidak sah bagaimana? I'tikaful junubi wal haid, i'tikafnya orang junub dan haid. Ini nggak sah. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kemudian arkanul i'tikaf, rukunnya i'tikaf. An-niyatu wal lubthu, niatnya ada 4 ya, rukunnya i'tikaf. An-niyah, niat. Al-lubthu, berdiam diri. Mu'takifun, siapa mu'takafun, siapa mu'takaf? Masjidnya mu'takaf. Apa namanya? Ya, masjid berarti. Mu'takaf fihi, kemudian mu'takif siapa? Orangnya. Seperti itu. Ada pertanyaan, nah kalau wanita pengen i'tikaf gimana? Wanita yang cantik misalnya, tapi nggak boleh sama suami. Ada qaul dalam mazhab Syafi'i, ini qaul mazhab Syafi'i, qaul lemah, qaul dhaif, tetapi muktamad dalam mazhab Hanafi, seorang wanita boleh i'tikaf di tempat biasa dia sholat, di rumahnya, dengan syarat memang dia ayyanat al-makan, dia memang sudah menentukan ini tempat biasa saya sholat. Jadi seorang perempuan punya tempat biasa sholat di rumahnya, situ terus sholat, dia boleh i'tikaf di situ. Ini qaul mazhab Hanafi mu'tamad dan qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i. Kalau misalnya memang nggak bisa untuk i'tikaf seperti biasa, ya udah jalanin itu aja, ikut qaul itu aja, daripada di masjid bikin geger masjid kan. Geger bikin apa? Bikin geger apa? Gegerin bikin rame kan, heboh itu kan, bening kali gitu kan. Nah, mending dari dosa kan, dosa mendingan apa, sholat apa, i'tikaf di rumah, ikut pendapat mazhab Hanafi, Abu Hanifah, seperti itu.
Itu ya, bisa dipahami kira-kira ya. Itu tadi. Kemudian arkanul i'tikaf ada niyah, al-lubthu, mu'takif fihi wa mu'takaf. Mu'takaf fihi wa mu'takif. Syurutul i'tikafi sittah. Syaratnya i'tikaf ada 6. Yang pertama an-niyatu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Niat untuk i'tikaf. Niat untuk i'tikaf. Karena enggak sah i'tikaf tanpa niat. Kemudian kapan niatnya? Kan kita udah belajar tuh di Safinah. Haqiqatun, terus gimana? Rukun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Kapan niat salat? Ketika takbiratul ihram, muqtarin bi fi'li. Kapan niat puasa? Ba'da ghurubi syams. Ya. Kapan niat i'tikaf? Kapan berarti? Hah? Kapan niat i'tikafnya? Masuk masjid di situ. Masuk masjid. Langsung masuk masjid udah boleh niat i'tikaf? Ketika duduk. Setelah sholat. Gimana ini yang betul? Allah alam. Ketika berdiam. Di sini ada syarat. Kita kembali ke syarat al-lubthu dulu. Di sini nomor 3 ya. Jadi kan syarat i'tikaf itu al-lubthu fihi fauqa tuma'ninatis shalah. Ketika kita sudah berdiam diri lebih dari qadar tuma'ninatis shalah. Jadi kita berniat i'tikaf itu ketika sudah mulai al-lubthu berdiam. Bukan ketika baru masuk masjid namanya i'tikaf. Belum ya, seperti itu. Jadi harus muqath dulu. Diam dulu, muqath, baru boleh berniat. Muqath udah diam. Atau misalnya muqath boleh, atau yang yaqumu maqamal muqath, yaitu taraddud. Undan mandir, misalnya antum nyari barang antum nih, Quran yang mushafnya ketinggalan di masjid. Undan mandir. Nah, itu i'tikaf dah boleh. Kalau udah antum udah, karena taraddud. Tahu kan bedanya taraddud sama yang kita bahas ya. Taraddud itu jalan bolak-balik. Tapi kalau baru masuk niat i'tikaf belum boleh. Atau murur lewat doang, niat i'tikaf enggak boleh. Karena murur bukan muqath. Ini pendapat yang mu'tamad. Qila dalam pendapat Imam Syafi'i, kalau murur boleh niat i'tikaf. Murur itu cuma lewat pintu sini ke pintu sini gitu. Jadi niatnya ketika kita sudah berdiam diri dulu baru berniat. Kita sudah masuk masjid, nunggu azan qomat, nawaitul i'tikaf. Udah, niat di awal selesai, nggak harus dawam. Jadi selama antum di masjid itu dapat pahala i'tikaf. Kalau lupa niat ketika sholat gimana? Misalnya antum tarawih nih, sholat isya, wah belum niat i'tikaf nih. Boleh nggak niat ketika sholat? Ketika sholat nawaitul i'tikaf, boleh nggak? Boleh kalau dalam hati niatnya. Jadi antum langsung niat dalam hati. Kan mahaluha kapan? Mahalunya apa? Al-qalb kan, tempatnya niat di mana? Di qalb. Talafut biha sunnah aja, yang wajib diwajib, yang wajib di hati. Ya udah, ketika sholat isya antum duana belum niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf. Selesai. Seperti itu ya. Kalau antum lupa niat seperti itu. Kemudian an-niyah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Cukup fil ibtida' lad dawam. Nah. Kemudian wa ayyakuna fi masjidin khalisil masjidiyah fala yasihu fi nahwi musalla aw ribat. Dan harus di tempat masjid. Ayyakuna fi masjidin khalisil masjidiyah. Apa itu khalisil masjidiyah? Murni kemasjidannya. Masjidiyah, khalisil masjidiyah. Di situ ada ta'liq. Wa amma ma wuqifa ba'duhu syai'an fala yasihu fil i'tikaf. Jadi ini harus i'tikaf di masjid yang murni. Semua bagian dari masjid adalah tanah wakaf. Gak boleh kita sholat yang ada namanya tadi ini apa? Masjid yang musya'. Masjid musya' itu gini. Jadi misalnya kita dapat bagian, misalnya wasiat atau apa, sama teman-teman orang lain. Kita dapat setengah, orang lain dapat setengah. Misalnya antum Zian sama Afrizal. Antum dapat setengah, antum dapat satu tanah. Ada tanah katakan 500 meter persegi atau 1000 meter persegi. Itu bagiannya pokoknya Zian setengah, Afrizal setengah. Tapi belum ditentukan, belum dipotong. Nah, ketika dapat itu Zian langsung saya wakafkan itu setengah bagian saya jadi masjid. Tapi belum ditentukan yang mana. Sah nggak wakafnya? Sah. Wakafnya sah. Tetapi itu namanya masjid musya'. Karena apa? Karena belum ditentukan setengahnya mana. Dan itu nanti jadinya setengahnya itu adalah tanah wakaf dan setengahnya adalah bukan.
itu nanti bercampur antara tanah wakaf dan bukan. Itu nggak boleh i'tikaf di situ. Namanya masjid musya, nggak boleh i'tikaf di situ. Tetapi orang junub nggak boleh masuk situ. Dan disunahkan tahiyatul masjid tetap. Kenapa? Kenapa nggak boleh i'tikaf di situ? Ihtiyatan, jaga-jaga. Takutnya nggak sah nanti. Karena ini nggak jelas. Setengah ada bagian masjid, setengah ada bagian bukan masjid. Tetapi kenapa anak haid? Kan itu masjidnya setengah-setengah, nggak jelas yang mana. Ya udah, anak haid kenapa nggak boleh masuk? Misalnya, ihtiyatan juga, jaga-jaga juga. Takutnya, ihtiyatan ya, itu masjid takutnya. Antum masuk bagian masjid. Lo kenapa? Kok disunahkan sholat sunnah juga? Ihtiyatan juga, biar kita tidak melewatkan pahala sunnah. Masya Allah kan, Fuqaha Syafi'iyah, syuf. Ihtiyatnya sangat banyak sekali. Ihtiyatan. Sama-sama ihtiyat melahirkan dua hukum yang berbeda. Seperti itu. Itu masjid musya. Ada namanya yang bukan, intinya masjid khalis al-masjidiyah itu yang bukan masjid musya. Kemudian bukan tanah, kemudian tanahnya tanah wakaf. Full tanah wakaf. Bukan tanah sewaan. Itu misalnya ijar. Kemudian kita bangun ini masjid ya, bukan masjid namanya. Masjid itu tanah wakaf, semuanya tanah wakaf. Seperti itu. Nanti ada permasalahan yang panjang. Masalah ini nggak sekarang ya, bab wakaf ajuran ini. Seperti kelamaan. Ini udah 7:30, udah 7:10 nih. Nah, bilangnya dari 7:10 aja. Ternyata cepat sekali. Kemudian lanjutkan aja nanti. Al-lubthu fihi fawqa tuma'ninatis shalah. Syarat yang ketiga adalah berdiam di dalam masjid lebih dari tuma'ninatis shalah. Lebih dari apa? Subhanallah. Ai al-wuquf fala yasihu ma'al murur. Nah, enggak boleh murur. Cuma lewat doang, enggak wukuf enggak boleh. Amma binisbati li taraddud fayasih. Kalau taraddud tadi Anda jelaskan ya, mundar mandir itu sah untuk apa namanya? Dikatakan i'tikaf. Li'anna hukmahu ka hukmil wukuf. At-taharah 'anil hadatsil akbar. Suci dari hadas besar, maka enggak boleh i'tikaf orang yang junub, haid dan nifas. Al-aqlu, kemudian orang berakal. Fala yasihu minal majnun, orang gila enggak boleh atau enggak sah i'tikaf. Termasuk orang gila apa? Orang mabuk, kemudian orang pingsan. Falau junnal mu'takif walau lahdah batalal i'tikaf, batal i'tikafnya. Kemudian yang keenam, al-islam fala yasihu min kafir, enggak sah i'tikafnya dari orang kafir. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sampai sini masalah i'tikaf? Yang di Zoom ada pertanyaan? Tafadhol. Kalau enggak ada, ngasih pertanyaan. Atau bukan pertanyaan, tambahan. Enggak ada pertanyaan nih. Di sini enggak ada pertanyaan enggak di sini? Tentang i'tikaf. Jelas semua ya? Enggak ada sehari penuh. Yang penting fauqa qadri tumakninah, lebih dari subhanallah. Itu termasuk i'tikaf. Nanti tergantung antum niatnya itu membatasi dengan waktu atau enggak. Saya niat i'tikaf 1 jam, berarti itu 1 jam. Atau kalau enggak dibatasi, saya niat i'tikaf, udah selesai. Itu i'tikaf, antum masuk, keluar, selesai i'tikafnya. Enggak dibatasin. Seperti itu. Memang bagusnya itu enggak dibatasin, langsung nawaitul i'tikaf, selesai kelas. Seperti itu. Ya. 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 Tergantung. Kalau dia memang memutlakan i'tikaf, kemudian keluar karena ada hajat, itu nggak harus tajdidun niyah. Itu hajat walaupun lama. Seperti itu. Nanti sini insyaallah ada di sini nanti. Insyaallah besok lah. Ada semua insyaallah gitu. Kemudian yang anak tambahan ya, yang ada hubungannya sama di sini yaitu apa? Khalisil masjidiyah. Masjid yang murni. Jadi misalnya ada pertanyaan nih. Bolehkah sholat di halaman masjid? I'tikaf bukan sholat. Kalau sholat mah boleh ya. Bolehkah i'tikaf di halaman masjid? Boleh apa nggak jawabannya? Boleh. Kalau tanahnya itu tanah wakaf. Kalau tanahnya tanah wakaf. Jangan tertipu sama bangunan. Mungkin tuh masjid cuma tanah. Kita i'tikaf di situ sah nggak? Sah. Itu bangunan 3 lantai tapi bukan masjid. Sah nggak i'tikaf? Nggak. Jadi intinya status tanahnya. Boleh nggak i'tikaf di misalnya di emperan misalnya? Tergantung nih wakaf atau bukan. Kalau bukan ya nggak boleh. Kalau ini masih tanah wakaf berarti boleh. Seperti itu. Termasuk kata sebagian ulama,
zaman sekarang ini kalau misalnya orang mewakafkan, saya wakafkan tanah ini untuk masjid, kemudian dibangun masjidnya di lantai 2, lantai satunya mall, ada nggak di situ? Majma' Nur itu? Itu nggak tahu, anak status tanahnya nggak tahu anak ya. Cuma kalau misalnya status tanahnya yang lantai 1 itu wakaf, itu kan matam itu ya, supermarket, atasnya baru masjid. Kalau ini anak bilang kalau misalnya status tanah yang di bawah itu wakaf, ini mewakafkannya tanahnya, saya wakafkan tanah ini untuk masjid, maka dari 7 lapis bumi, 7 lapis langit itu semua wakaf. Itu mallnya itu hukum masjid. Jadi ada orang junub nggak boleh masuk, orang haid nggak boleh masuk, disunahkan tahiyatul masjid. Jadi itu Allahu Akbar, lu ngapain sholat tahiyatul masjid? Bukan tahiyatul masjid ya. Itu kalau tanahnya tanah wakaf, semuanya itu masjid, kecuali misalnya bangun 2 lantai, bukan tanahnya, kemudian lantai keduanya itu diwakafkan, ini wakaf untuk masjid, itu baru nggak masalah. Termasuk ini tanahnya nyewa. Tanah nyewa. Misalnya ini ijar. Kemudian kita taruh di atasnya itu misalnya ini nih, karpet atau sejadah, kita paku. Kenapa dipaku? Karena syarat wakaf itu harus tidak boleh mangkul. Dalam mazhab Syafi'i wakaf nggak boleh mangkul. Yang mangkul itu yang bisa berpindah, harus ekor. Atau kita pasangin dipan gitu kan. Atau saya wakafkan dipan ini jadi masjid, sah nggak wakafnya? Sah. Tapi walaupun tanah bukan tanah kita, tetapi hukum yang di atas dipan itu atau langgar itu hukum masjid. Karena boleh wakaf atas tidak bawah, atau wakaf bawah tidak atas itu boleh. Nanti ada di bab wakaf. Makanya misalnya kita naruh karpet nih, karpet dipaku biar tidak mangkul, dipaku, dipermanenin. Saya wakafkan ini karpet ini jadi masjid, sah walaupun tanahnya bukan tanah kita. Tanahnya tanah muhtakarah atau tanah mustajarah. Nanti ada khilaf ini nggak bahas ya. Ketika paku yang dicabut, karpet ditaruh ini, karpetnya, itu masih hukum masjid nggak karpetnya? Ada khilaf. Ada yang mengatakan hukum masjid, ada yang mengatakan enggak. Makanya ada tebak-tebakan fikih Syafi'i. Namanya al-ghos fiqhiyah. Lana masjidun atau lana syakhsun yahmilu masjidahu fawqa katifihi. Kita punya orang gitu kan dalam mazhab Syafi'i, memangkul masjidnya di pundaknya. Itu siapa? Kasusnya gimana kasusnya tadi? Yaitu orang yang mewakafkan karpet dipaku kemudian diambil. Jadi misalnya ada tanah mustajarah, ada mustajarah atau muhtakarah. Mustajarah itu ada mudahnya. Saya sewakan mudah 10 tahun, itu ijar. Ada muhtakarah itu pokoknya dah ini tanah saya sewakan selamanya. Yang penting kamu nyetor ke saya sebulan sekali. Dan muhtakarah. Nah itu nggak boleh. Kalau misalnya kita jadikan masjid nggak boleh. Tetapi kalau misalnya kita bangun di atasnya misalnya pondasi atau yang terpisah intinya bangunan sendiri, kayak misalnya langgar, ada kayunya, ada tiangnya. Nah kemudian kita wakafkan ini langgar kan ya, surau yang ada kayunya itu loh. Saya jadikan ini masjid boleh. Tapi tanahnya walaupun tanahnya bukan tanah wakaf. Paham nggak di situ? Paham ya? Ini misalnya ini kan rumah orang lain nih ya. Kita di sini bangun misalnya surau gitu, ada kayunya, ada bambunya. Nah, kita wakafkan ini masjid, boleh nggak? Boleh. Nah, itu. Tapi tanahnya bukan tanah wakaf seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Yang di Khurtum ada pertanyaan? Kalau misalnya ada yang kurang jelas suaranya tadi ya, banyak yang komplain suara, lihat di rekaman insya Allah ada. Ada pertanyaan nggak di sini? Jelas? Insya Allah wadih ya. Siap iktikaf ya besok? Insya Allah. Setiap hari niat iktikaf ya? Setiap hari niat iktikaf. Masuk sholat isya tuh langsung nawaitul iktikaf. Atau kalau mau tadi lillahi alayyan a'takifa muddah iqamati huna fi masjid hada. Nah, kemudian setelah kita bernadar nawaitul iktikaf al-mandzur. Masya Allah dapat pahala wajib. Seperti itu. Jadi gitu ya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.